Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, terhayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sedikit saya ingin mengomentari terkait dengan polemik pro kontra Buya Syakur ya, seorang ulama asal Jawa Barat yang statementnya menimbulkan pro kontra. Bahkan beberapa habaib menghujatnya. Salah satunya adalah Habib Abu Bakar As-Sekaf. Kalau tidak salah dari Jawa Timur Habib ini. Mohon maaf kalau salah, dikoreksi. Di dalam cuitannya Habib Abu Bakar As-Sekaf ini mengatakan bahwa Buya Syakur adalah sesepuhnya liberal, kemudian nabrak moderasi Islam, nabrak Islam Nusantara yang merupakan jargon dari Nahdlatul Ulama. Saya tidak akan ikut berpolemik tentang apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Tetapi saya ingin sedikit menanggapi statement tanggapan dari Habib Abu Bakar As-Sekaf ini. Yang menurut saya mambrah-mambrah itu, ketahuan gagang kalau bahasa Banyumasnya begitu. Ketahuan gagang itu bahasa Indonesianya apa ya? Mambrah-mambrah lah. Mambrah-mambrah itu jadi melebar kemana-mana gitu ya. Layang yang menjadi persoalan adalah Buya Syakur kok kemudian melebar nabrak moderasi Islam, nabrak Islam Nusantara. Ini yang menurut saya tidak elok dan justru menjatuhkan nama Habib Abu Bakar As-Sekaf sendiri di tanah air ini. Kan sama saja dengan nabrak NU, karena semua orang tahu bahwa Islam Nusantara itu adalah visi yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU, agar kita sebagai umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam yang moderat, yang menghargai perbedaan, menghargai budaya, adat istiadat yang ada di tanah Nusantara ini. Sehingga walaupun kita beragama Islam, tapi kita tidak boleh meninggalkan budaya yang ada di tanah air yang kita cintai ini. Itulah Islam Nusantara. Saya tidak akan lebih jauh tentang itu. Yang jelas bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang kita kembangkan, yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama agar Islam ini ramah di tanah Nusantara ini. Tidak menjadi agama yang sedikit-sedikit menghujat, tidak menjadi agama yang ke Arab-Araban gitu loh. Dengan simbol-simbolik Arab itu enggak harus. Tapi Islam yang semedulur, Islam yang moderat, yang akrab dengan adat budaya Nusantara, di mana kita berpijak hari ini. Kita berpijak di atas tanah dan air Nusantara ini. Setiap tanah, setiap bumi yang kita pijak, ada budaya di situ. Dan kita harus menjunjung tinggi budaya itu. Di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Kebalik ya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung. Itu kan peribahasanya begitu. Saya ingatkan kembali barangkali bahwa yang paling getol menyerang Nahdlatul Ulama dengan jargon Islam Nusantara ini adalah kelompok Salafi Wahabi Takfiri. Orang-orang di haluan radikal, orang-orang di garis radikal, orang-orang yang ingin merubah tatanan negara ini dengan sistem khilafah. Kelompok-kelompok garis keras, mereka yang sangat keras, sangat getol menyerang jargon Islam Nusantara ini karena adalah milik NU. Pada intinya ingin menyerang NU. Lah, lalu kenapa Habib Abu Bakar As-Sekaf atau mungkin yang lain yang
satu suara, ikut-ikutan bersuara dengan apa yang disuarakan oleh kelompok Salafi Wahabi ini. Dengan kelompok yang sangat keras juga menghajar melawan para habaib. Para habaib lupa. Habaib begitu diagungkan itu di Indonesia. Tidak ada pengagungan secara khusus yang luar biasa kepada para zuriat Nabi dengan sebutan habaib, sayyid, dan kecuali hanya di bumi Nusantara ini. Dan yang paling memberikan contoh penghormatan kepada para habaib yang sangat tinggi adalah Nahdlatul Ulama yang dicontohkan oleh para ulama-ulama NU. Bukan yang lain. Kelompok Salafi Wahabi sangat keras melawan, menentang para habaib. Lalu mengapa Habib As-Segaf menyerang Islam Nusantara yang merupakan jargon dari Nahdlatul Ulama? Silakan kita renungkan, silakan direnungkan bersama-sama. Tanpa NU menjunjung, menghormati habaib di tanah air ini, tidak ada. Tidak ada yang memberikan penghormatan, memuliakan begitu besar kepada habaib di Indonesia kecuali para ulama-ulama NU dan santri-santri NU karena mengikuti ajaran bimbingan dari para gurunya, dari para kiainya. Bukan kelompok cingkrang Salafi Wahabi takfiri. Lalu kenapa kemudian antum bersuara bareng, setuju dengan apa yang mereka serangkan ke NU, Bib? Al-Afu, Bib. Mohon maaf. Jadi yang terakhir saya ingin sampaikan. Kalau punya masalah dengan Buya Sakur, ya silakan Habib selesaikan secara ilmiah dengan Buya Sakur. Beliau punya gelar akademik yang tinggi, saya kira sangat welcome untuk melakukan diskusi dan dialog secara keilmuan. Tetapi jangan kemudian mambrah-mambrah, jangan kemudian melebar malah ikut nyerang NU. Lalu panjenengan katanya menjadi pengurus NU. Lalu kenapa menyerang NU? Menyerang apa yang sedang dicita-citakan, apa yang sedang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama di tanah Nusantara ini. Itu namanya nambahi gaduh, nambahi keruh, nambahi persoalan, nambahi rumit. Untuk para habaib yang saya cintai, saya muliakan. Sudahlah. Mari kita bareng-bareng bersama-sama membina Islam yang moderat di tanah air ini. Bersama para ulama NU yang memang menghargai panjenengan, memuliakan panjenengan. Jangan kemudian justru menambah persoalan, nambah masalah, nambah keruh, bikin benang bundet dengan NU. Nanti malah runyam persoalannya. Kalau tidak ada NU, niscaya tidak ada yang memuliakan secara khusus para habaib di Indonesia ini. Karena hanya NU lah yang menempatkan para habaib pada posisi yang sangat tinggi di Nusantara ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.